ini ada berkali-kali lipat ya. Insya Allah satu Indonesia bisa berjaya nih dengan pemuda-pemuda di sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau pengen jadi pemuda yang hebat, sejatinya nggak ada manusia yang hebat ya. Adanya yang ditolong Allah. Gimana bisa ditolong Allah kalau misalkan tidak nurut sama Allah ya. Salah satu yang Allah larang kalau lagi masih muda gini adalah nggak boleh pacaran. Ada yang punya pacar? Nah ya, kalau ada yang punya pacar, kita doain biar putus. Jangan ya, menyukai sesama, menyukai lawan jenisnya yang fitrah. Dan Allah punya aturan untuk itu ya. Nanti ada waktunya untuk menikah, membangun rumah tangga. Tapi sebelum itu semua, yuk jadi pemuda yang hebat dulu ya, insya Allah. Makanya sebelum jadi pemuda yang hebat, salah satu caranya harus bisa menjaga dirinya, terutama yang akhwat nih ya. Teteh semuanya, kalau nanti pada punya Instagram nggak teteh? Kalau suatu saat teteh di DM sama Song Joong Ki berkata I love you Neng, nah, biasa bisa ngomong Sunda ya Song Joong Ki-nya, maka katakan halalkan atau tinggalkan mas ya. Kalau ada yang berkata tapi beneran cinta, kalau beneran cinta silakan bapak di rumah standby setiap pada Isya, jangan lupa bawa martabak. Enggak, ini serius, karena kalau ngakunya cinta, kalau kita sayang sama seseorang, kita kan pasti pengen selamanya dengan orang itu, betul? Masalahnya di dunia itu gak bisa selama-lamanya. Ada tempat yang memang Allah ciptakan khusus untuk berbahagia dan di sana abadi selama-lamanya, yaitu adalah surga. Maka kalau ngaku ya cinta tapi gak ngajak ke surga, berarti omong kosong ya. Ngakunya sayang tapi gak dia diminta nemuin ayah untuk menghalalkan, gak berarti omong kosong. Ngakunya sayang tapi diajakinnya pergi berdua ke hotel, berarti omong kosong ya. Datang tak ajak ngerti ya, insyaallah. Tapi bismillah, kita bahas tentang pemuda yang hebat dulu ya dalam Islam. Contoh, ada hadis yang menyebutkan 10 sahabat yang dijamin surganya. Ya. Pernah tahu hadis itu? Ada 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya dalam hadis tersebut. Dari 10 sahabat tersebut, ini fakta tentang pemuda nih ya. Dari 10 sahabat tersebut, 7 diantaranya itu usianya di bawah 30 tahun. Si muda. Lebih spesifik lagi, 5 dari 10 sahabat yang dijamin surganya, waktu itu mereka masih berusia di bawah 20 tahun. Jadi masih umur belasan, tapi sudah dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Pengen? Ya. Rata-rata umur berapa ini? 15 ya? Ada yang 15? Tenang ya, waktu umur 15 Sultan Muhammad Al-Fatih udah jadi wali kota ya. Ini bismillah, insya Allah kalian jadi tokoh hebat semua juga. Dan bukan berarti hebat itu harus semuanya jadi wali kota ya, nanti gak ada yang jadi rakyat, repot. Contoh yang lain lagi, kita munculkan datanya. Ketika kita berbicara tentang ilmu hadis,
Hadis yang kalau di total jumlahnya tidak hanya yang sahih ya, kumpulin yang sahih, yang hasan, bahkan yang doif sekalipun, itu ada sekitar 1 juta hadis tuh nyampe ya. Dari sekitar 1 juta hadis, 67%-nya itu diriwayatkan dari 7 sahabat muda saja, hanya 7. Padahal jumlah sahabat itu nyampe di atas 100.000 lebih. Ya. Kalau kita bicara sahabat Nabi, bukan teman satu grup WA-nya Nabi ya, bukan. Kalau dalam kaidah ilmu syar'i, sahabat itu syaratnya 3. 1, hidup satu zaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung dengan Nabi. Ya. 3, sampai Nabi beriman kepada Nabi sampai wafat. Jadi kalau ada yang ketemu Nabi, sejaman dengan Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi, contoh Abu Jahal, bukan sahabat. Ya. Kalau ada yang sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, contoh Uwais Al-Qarni, bukan sahabat. Ya. Dan kalaupun dulunya tidak beriman kepada Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, contoh Umar bin Khattab, lalu wafatnya dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka dia termasuk sahabat. Jadi gitu ya. Nah, dari sekian banyak hadis diriwayatkannya oleh 7 sahabat muda. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Ya. Yang dari Mekah ada 3. Yang pertama, periwayat hadis terbanyak sekitar 5.374 hadis. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Padahal ketemu nabinya 3 tahun terakhir, tapi hafal 5.374 hadis diriwayatkan. Yang kedua, ulama wanita yang tidak pernah ada tandingannya sampai saat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 2.000-an hadis. Selanjutnya ada Ibnu Abbas, sepupu Nabi, nama aslinya Abdullah, anaknya paman Nabi, nama pamannya Nabi Abbas, jadi Abdullah bin Abbas. Itu kan dipanggilnya Ibnu Abbas. Ini padahal ketemu Nabi umur 10 tahun, kelas 5 SD. Tapi ketika Nabi wafat sekitar 13-an. Ketemu Nabinya 3 tahun 4 tahunan. Tapi yang kayak gini selepas Nabi wafat menjadi manusia yang paling ngerti Al-Quran. Dan umur 15-nya udah jadi penasehatnya Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya. Berarti umur 15 sudah jadi menteri kalau zaman sekarang. Ya. Dan satu lagi putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Yang dari Makkah, yang dari Madinah, satu ada Anas bin Malik, udah ikut Nabi dari usia 5 tahun menurut beberapa riwayat. Lalu sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga Jabir ibn Abdillah. Ya. Ini orang-orang hebat semua. Maka Masya Allah, ketika kita bicara pengen jadi hebat, kadang yang harus kita siapin untuk misalkan nanti selepas ke sekolah pengen kerja, pengen sukses, gimana caranya? Ada yang cara dengan kerja misalkan, ya. Oke, kerja, gimana cara nyari kerjaan? Kirim lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan, sehari 10 perusahaan, besok 20 perusahaan, besoknya lagi 30 perusahaan. Lupa bahwa seharusnya ada lagi yang harus dia tingkatkan. Bukan jumlah lamarannya, tapi nilai atau kemampuan dirinya. Karena kalau sibuk kasih lamaran ke beberapa perusahaan, tapi nggak meningkatkan kemampuan diri, masuk kerja sebulan dipecat, karena nggak ada kemampuannya. Ya, yang mesti harus sibuk ditingkatkan adalah nilai dirinya, sehingga akhirnya dunia yang ngejar-ngejar. Ini contoh ya, ada fotografer, Kang Foto ya, Kang Potret kalau kita ya. Dia seumur hidup nggak pernah nyebar CV lamaran buat kerjaan ke perusahaan manapun. Dia sibuk aja melatih kemampuannya sampai benar-benar ahli. Suatu ketika ada orang mau nikahan, minta difoto sama beliau. Kapan nikahannya? Sebulan depan, bulan lagi. Kata kameramennya teh, saya penuh jadwalnya sampai 2 bulan ke depan. Kata yang pengen nikah, saya undur aja nikahan saya 3 bulan lagi juga nggak apa-apa. Difoto ku bapak.
Loh, katanya nikahnya bulan depan. Gak apa-apa, yang penting bapak yang motret. Saking ahlinya. Ya. Maka ketika ada orang bilang masalah terbesar kemanusiaan zaman sekarang kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas, enggak. Yang paling bahaya adalah kenapa? Nah, ya. Yang paling bahaya adalah ketidakinginan mencari ilmu, ya. Orang nggak mau belajar, nggak mau punya ilmu. Oh, sekarang mah nggak apa-apa, masih ada yang ngasih makan, ya. Nanti udah lulus, udah gede, udah 20 tahun lebih, nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu. Nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada yang mau berikan kepercayaan. Kalau kayak gitu, nggak punya duit, nggak bisa beli makanan, mulai lapar. Kalau udah lapar, ada yang mencuri, jatuh kepada kriminalitas. Awalnya karena nggak mau. Penting, ilmu itu bisa membuat, kata ulama terdahulu ya, ilmu itu adalah harta yang ringan dibawa dan tidak bisa dicuri. Kalau kalian punya emas 1 ton, ribu nggak bawanya? Nggak bisa ya, masuk kantong nggak muat. Kudu mengangkut pakai mobil. Ngangkut pakai mobil kelihatan orang, diincar penjahat. Tapi kalau ilmu, nggak ada orang jalan teh begini, tengkleng. Pak, kenapa jalannya begitu? Saya kebanyakan belajar jadi keberatan ilmu gitu. Nggak ada ya. Mau belajar sebanyak apapun tetap aja kepalanya tegak. Ilmu itu seolah memberikan kita mahkota tapi tidak terlihat. Dan membuat kita dihormati oleh orang lain. Ya, membuat ucapan dan nasihat kita didengar dan dipatuhi. Tapi kalau nggak ada ilmu, enggak ya. Kalau laki-laki ngelihat wanita bisa jadi, oh cantik, bagus. Tapi kalau perempuan, kadang ada perempuan tuh nggak terlalu ngelihat fisik, betul nggak teh? Nah, kalau misalkan ada yang ganteng banget, tapi ternyata kurang cerdas gitu ya, bedain kiri kanan nggak bisa ya. Kalau pengen makan bukannya ke mulut malah kena mata, misalkan gitu ya, kurang wibawa ya, nggak ada ini ya, bisa jadi tidak menarik ya. Karena kan namanya seorang imam, pemimpin laki-laki, Masya Allah harus di ini. Dan apa Masya Allah, yuk terus tingkatkan diri, jaga diri baik-baik ya. Terutama sekali lagi para akhwat, ketahuilah di dalam Islam wanita itu dimuliakan luar biasa ya. Makanya sampai ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal ya. Orang bilang kayak gini, nggak sembarangan orang bisa salaman sama Ratu Inggris. Ratu Inggris doang mah. Di Islam wanita lebih mulia. Ya. Kalau ada seorang laki-laki ingin menyentuh seorang wanita, syaratnya satu. Buat perjanjian dengan sang pencipta wanitanya. Namanya kalau dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalidh, perjanjian yang kuat, pernikahan dengan ijab qabul, akad nikah ya. Kalau tidak termasuk di dalamnya mengimami, menafkahi, mendidik, melindungi. Kalau tidak dengan cara itu, jangankan laki-laki memandangnya, jangankan menyentuhnya, memandangnya pun laki-laki nggak berhak. Ya, dimuliakan, Masya Allah. Izin ya, tadi juga belum kenalan, nggak apa-apa diulangi sedikit ya. Namanya siapa tadi disebutin? Dennis Lim ya, itu nama Indonesianya. Nama Cinanya Lin Chin Fu. Ulangi. So, nanti murojaah ya, setoran satu ya. Lin itu marganya, Chin dari kata Chinse artinya emas, Fu dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Ya. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggal yang nggak dalam keadaan Islam percuma ya. Mohon doanya ya. Ada takdir yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Saya nggak bisa milih, tahu-tahu plek lahir jadi orang Cina ya. Lahirin teh bunyinya plek. Ya. Terus TK sampai SMA-nya sekolah Katolik juga. Ya.
Udah gitu ketika berkarir sempat buka usaha di Thailand, di sananya malah jadi bandar judi di sananya. Tahu judi? Ada di sekeliling kita yang main di handphone kayak mesin dingdong tuh, slot, Zeus. Ya. Ada yang main? Bagus ya. Nih dikasih tahu. Jangan ya, jangan main. Karena cara menang main judi itu cuma dua. Wah, jadi ngajarin judi gini nih. Bukan, tenang ya. Ini mah ngasih tahu. Satu, sebetulnya nggak ada yang menang karena dia jago, nggak ada. Adanya karena dikasih sama bandarnya. Nggak ada yang, saya udah prediksi, saya udah hitung. Nggak ada. Dikasih. Kalau nggak dikasih ya udah. Pemain itu hanya pecundang yang ngarep-ngarep dikasih rezeki sama bandarnya. Sedangkan rezeki kan dari Allah. Jadi nggak akan ada sejarahnya menang ya. Dua, cara untuk menang adalah jadi bandar. Jadi bandar judi, tapi bakal mentok sama aturan Allah, bahaya. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang main, kasih tahu, percuma, nggak akan menang. Ya. Berhenti ya. Kesuksesan terbesar orang yang main judi adalah ketika dia berhasil berhenti. Ya. Mau aja dibohongin. Tahu beneran ya. Main judi yang pakai kartu aja, yang kartunya kita dikasih tuh mangga, kocok sendiri, bagiin sendiri kartunya. Itu aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang di handphone. Ya, digital bisa diatur mau keluar apa aja. Ya. Jadi jangan mau dibodohi ya. Kasih tahu sekeliling kalau barangkali ada bapaknya lagi main atau apa ya. Ambil aja ya. Gawe Pak, jangan main judi wae gitu ya. Yang ada dicabok. Insyaallah. Gak apa-apa, dakwah ya namanya juga. Izin waktu karena akhirnya sempat tinggal di Thailand, di sana ngelihat beberapa hal yang aneh, kayak contoh ada istri minta diceraiin sama suaminya gara-gara nggak dibeliin mobil yang kelima. Insyaallah ya. Stres, menderita gitu, padahal mobilnya bagus, rumahnya bagus. Karena ternyata menderita tuh bukan karena nggak ada nikmat, tapi karena nggak ada syukur. Nggak tahu ya, mungkin mobil yang 1-4-nya mobil Tamiya atau Hot Wheels ya. Makanya minta yang benar tuh nggak dikasih. Tapi gitu ya. Dan juga ada mohon maaf, wanita umur 34 tahun dari Cina daratan ya. Bukan, kalau saya makan Cina Indo ya, yang lahir di Cina mah kakek nenek ke atas. Jadi udah tinggal di Indo, saya mah udah lahir, udah WNI ya, warga negara, udah punya KTP nih di sini, nggak percaya ya. Ya. Wanita umur 34 tahun ini lagi ngobrol sama teman-temannya. Ya. Ngobrol terkait ternyata ngomongin tentang aborsi. Tahu aborsi? Ngegugurin kandungan ya. Ada yang prosesnya dengan diminumin sesuatu atau disuntikin sesuatu, nanti bayinya ngerasa kebakar sampai mati. Ada yang dengan cara kuret itu dimasukin besi yang tajam, terus nanti disayat-sayat, potong sampai akhirnya tercabik-cabik, si janinnya keluar udah dalam bentuk hancur. Kejam, tega, ngebunuh janin, ya, itu aborsi. Ternyata si wanita umur 34 tahun ini lagi ngobrol terkait aborsi. Cuma masalahnya, itu aborsi yang ke-23 kalinya. Umur 34, pernah ngebunuh janin dalam perutnya sendiri 23 kali. Cantik, bener luar biasa. Tapi hidupnya seperti itu. Ya, itulah yang terjadi di negara yang tanpa Tuhan, ya. Nggak punya aturan hidup. Ya, karena bagi mereka kayak main judi dan mohon maaf, wanita yang hidupnya bandel, bagi mereka itu nggak dosa. Karena kalau misalkan ada orang punya handphone kita ambil paksa, itu bagi mereka zolim, betul. Tapi kalau main judi, orang kalian datang juga dipersilakan, nggak dipaksa, menang pun kami bayar. Belah mana zolimnya bagi mereka? Di sana juga kesenjangan sosial banyak ya. Wanita di sana kalau ada banyak orang sekolahnya misalkan nggak pinter, nggak punya keterampilan, begitu udah lulus kan nggak bisa nyari kerja, nggak ada yang mau ngasih kerjaan, makanya akhirnya ada yang mencari profesinya nggak baik, ya, karena masalahnya kalau perempuan bandel makin banyak duitnya,
Laki-laki bandel makin habis duitnya. Kebalik memang ya. Dan meskipun mereka di sana bilangnya sopan santun ya, pernah waktu itu ngelihat ada banci ya, atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Kalau pakai bahasa Thailand disebutnya kathoi. Nah, kathoi ya. Mai ao pu ching, mai ao pu yao ya. Pu ying, pu chai ya, bahasa Thailand. Tan ni buat bahasa Thaiได้ไหม? Nggak ngerti ya bahasa Thailand itu ya. Ceritanya dia berantem sama orang di kereta ya. Cuman yang satu ketika diperhatikan teh, yang satu banci lagi marah-marahin perempuan yang kelihatannya dia sering ibadah ke gereja Nasrani ya, orang-orang Kristen. Apa yang mereka berantemin? Ada ibu-ibu hamil yang ngasih tempat duduk malah yang banci, yang sering ke gerejanya malah pura-pura tidur. Jadi berantem. Kata si bancinya teh kalau diterjemahin, nih ada ibu hamil yang ngasih tempat duduk malah aku banci yang kamu anggap hina. Buat apa kamu sering ibadah? Ada ibu hamil aja kamu pura-pura tidur. Berantem tuh jadinya di situ. Sehingga kadang-kadang kita suka ini ya, kok kalau pengen jadi sukses, belajar akhlak hebat. Kalau sekedar pengen punya akhlak mah banyak tuh orang Islam tapi sedekahnya lebih banyak daripada orang Islam. Banyak orang bukan Islam tapi lisannya lebih santun daripada orang Islam. Berarti belajar akhlak nggak usah lewat agama dong. Terus ada yang bilang, aku mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatinya dihijab. Kumaha tah hati dihijab? Ditelan mungkin kerudungnya ya. Benar. Gitu ya. Apakah itu benar? Begini jawabnya ya. Di dalam Islam, akhlak itu adalah buah. Namanya buah kan gak simsalabim ada ya. Ada akarnya, ada batangnya, nanti tumbuh jadi buah. Ya. Apa yang jadi akarnya? Ya, yang jadi akar dari akhlak yang mulia adalah akidah yang yakin benar kepada Allah, tauhid. Dan ingat, bertauhid itu bukan cuma sekedar Tuhan tuh satu ya Allah doang, bukan, gak cukup. Tapi termasuk meyakini bahwa rezeki dari Allah. Kalau kalian sakit kepala, yang nyembuhin Allah atau parameng? Allah. Yang nyembuhin Allah atau bodrek? Ya. Kalau yang bodrek bilangnya nanti ketika di hari akhir disuruh minta nyelamatin diri dari surga sana, minta ke bodrek ya. Yang nyembuhin Allah ya. Jadi nggak ada orang yang berkata lagi ini obat emang dahsyat, nggak ada. Mau dilek-lek satu kardus juga kata Allah nggak sembuh ya. Udah nggak lagi percaya kalau lewat daerah sepi gitu, punten mbah nggak ganggu, nggak ada ya. Kumpulin semua jin sekalian, kalau Allah nggak izinin ngeganggu, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Nggak usah takut ya. Nggak ada lagi orang yang berkata, jangan foto tigaan, nanti yang tengah mati duluan. Ada yang suka ngomong gitu? Enggak, udah nggak percaya lagi. Jangankan yang tengah, yang moto juga bakal mati ya. Semuanya mati, bakal mati. Yang penting kan bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Contoh kok dia matinya karena COVID, tapi pas lagi sujud sholat husnul khotimah, gak apa-apa. Kok dia matinya ketabrak pas pengen berangkat ngaji menuntut ilmu di jalan Allah, husnul khotimah, gak apa-apa. Kok ada yang matinya di masjid kok, tapi gara-gara lagi nyolong speaker ketimpa mati, su'ul khotimah padahal di masjid ya. Makanya diajak untuk istiqomah tuh gara-gara gitu ya. Jadi udah gak percaya lagi. Gak ada lagi yang percaya keluar dari pintu kejatuhan cicak, wah saya bakal sial. Enggak ada ya. Ketimpa cicak satu RT juga gak bakal sial selagi nurut sama Allah. Yang sial tuh satu, kalau kita maksiat, karena balasannya pasti akan ngejar-ngejar kita ya. Selagi kita nurut sama Allah, terus kok jatuh dari motor, terus kok dapat sesuatu yang gak enak, itu pasti untuk gugurin dosa atau ninggiin derajat, tambah dekat ke surganya Allah. Gak ada yang rugi. Kalau kita ngerasa rugi cuman kalau
masih mikirnya dunia aja. Kalau udah mikirnya Allah nggak rugi, ya. Jadi itu meyakini ya. Kalau dulu sempat di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir katanya ya. Udah gitu dia jadi punya batu, batunya bisa nyembuhin orang katanya. Jadi orang teh pada datang bawa air di gayung, nanti dicelupin batunya, diminum jadi sembuh katanya. Namanya teh batu ponari dulu teh. Nggak tahu ya, belum pernah dengar ya. Udah agak lama sih ya. Jadi ketika dicelupin airnya jadi bisa nyembuhin katanya. Namanya jadi ponari sweat katanya ya. Masya Allah. Udah nggak ada lagi yang percaya, udah. Itu termasuk akidah. Kalau akidahnya sudah benar, akarnya, apa batangnya akan ikut dengan syariat Allah. Tingkah laku dan kesehariannya diatur oleh aturan Allah. Kalau akidah benar, syariat dijaga, nanti buahnya akhlak yang mulia. Kan Nabi menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya bukan karena sering ikut seminar-seminar Mario Teguh, nggak ada ya zaman dulu. Tapi karena beliau akidahnya paling kuat dan juga syariatnya dijaga. Bahkan beliau sendiri menjadi syariat. Sehingga ketika orang bilang, tapi ada kok negara yang disiplin, lebih disiplin dari Indonesia, ya, Jepang, Korea Selatan, dan juga kayak Singapura. Di Jepang itu ada, kalau kita punya kartu buat pergi ke tol, kartunya namanya flash ya, e-tol. Itu diisinya saldonya pakai duit. Ya. Di Jepang ada kartu yang diisinya pakai waktu buat naik kereta. Contoh ya, kalau dia pergi dari kota A ke kota B, jaraknya setengah jam perjalanan. Begitu selesai naik kereta, kartunya di-scan, di-tap. Saldo Anda berkurang dari 60 menit tinggal 30 menit. Saking tepat waktunya. Itu di Jepang. Tapi tetap bunuh diri paling tinggi dari sana, dari Korea Selatan, dari Singapura. Sampai ada kisah nyata, ini kejadian. Ada mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 di Singapura. Dari lantai 14 terjun ke bawah menemui aspal. Otomatis ya jadi manusia geprek ya, lancar doang. Maka diselidiki oleh polisi, kenapa nih gadis ini bunuh diri? Akhirnya di kamarnya ketemu ada buku diari. Tahu buku diari? Buku harian ya, kadang suka ada gembok kecilnya tuh ya. Akhirnya dibaca-baca, akhirnya dapat kesimpulan bahwa si wanita ini bunuh diri gara-gara jerawatnya gak sembuh-sembuh. Beneran, gara-gara jerawat bunuh diri, kisah nyata, ini ada di majalah. Maka orang bertanya dong, orangnya seperti apa? Oh, ke teman-temannya santun, ke orang tuanya sopan, belajar juga nilainya bagus. Terus apa masalahnya? Masalahnya satu, Tuhannya penilaian makhluk. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Jadi dia, jangan deket-deket sama dia, jerawatan, jangan temenan. Buat apa saya hidup kalau hanya dihina-hina seperti ini? Mati we bunuh diri. Oke, orang bilang kita bisa belajar akhlak. Banyak orang non-muslim yang punya akhlak bagus. Tapi kalau misalkan akhlaknya tidak didasari akidah yang kuat, syariat yang dijaga, ada masalah dikit gampang stres. Pengen mati, pengen bunuh diri. Coba lihat nabi-nabi kita ya. Pahala jelas banyak, ibadah luar biasa, dosa terampuni. Orang-orang soleh terdahulu juga dosanya pada sedikit. Tapi ujiannya lebih parah dari kita. Tapi tetap berbuat baik ke orang, tetap sabar, gak pernah marah, gak pernah ngeluh, terus bersyukur kepada Allah. Kenapa mereka sampai kayak gitu? Gak ada yang pundung. Ya. Nabi Yunus misalkan pernah sekedar capek mendakwahi umatnya, ditelan ikan paus. Kita mah mungkin pernah nyakitin hati ibu kita, dicakar kucing kayak enggak. Nabi Yunus mah ditelan ikan paus. Di dalam perut ikan paus enggak berdoa, ya Allah Pak Nabi teh Nabi, mah nya kieu-kieu teuing ujian teh. Untung beliau bukan orang Sunda ya. Enggak, tapi malah berdoa, diabadikan doanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zalim. Aku gak nyalahin siapa-siapa. Ya. Sama Nabi Adam juga gitu.
Nabi Adam diusir ke dunia dari surga gara-gara satu dosa. Kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma satu? Insya Allah ya. Dan ketika diusir nggak nyala-nyalahin. Misalkan kalian tadinya udah mau sekolah, diajakin bolos, terus ikut bolos. Udah gitu yang ketangkap sama bapak guru, kalian yang ngajakinnya nggak ketangkep. Ngomong apa ke si pak guru coba? Saya mah diajak pak, saya mah korban gitu ya. Tuh saya mah diajak itu gitu ya. Kalau kita mau jujur ya, Nabi Adam juga kan gitu, korban, diajak. Orang dari awal nggak mau kok makan buah terlarang, digoda aja sama iblis. Tapi ketika dihukum enggak tuh, nggak berkata, ya Allah pak Nabi teh korban, si eta dong ngajak-ngajak. Ya. Nggak nyalain siapa-siapa, malah berdoa, doanya diabadikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh saya yang zalim. Udah ngaku, gak nyalahin siapa-siapa ya. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Makin nunduk di hadapan Allah, makin dimuliakan ya. Kayak ini Masya Allah. Sehingga ini mendorong ternyata orang-orang yang terdahulu ya, mendapatkan itu semua dari ketaatan kepada Allah, dari banyak tobat, banyak syukur ya. Dan gak ada yang pundung. Sekali lagi ya, kebayang kalau Nabi kita pundungan, coba, tidak akan sebesar ini Islam. Misalkan Nabi ditanya, wahai Rasul, kenapa hari ini tidak berdakwah? Embung kamari ge dielek wae ku bator jadi hate. Atau Islam gak akan sebesar ini, brother ya. Tapi Nabi mah jangankan dicaci maki, ingin dibunuh pun, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai dirinya, Allah tidak berikan izin, gak akan jatuh sehelai rambut pun. Tenang weh, tetap berbuat baik ya. Tujuannya Allah saja. Kok kita udah tolongin orang, tapi orangnya malah jahat ke kita, dia yang rugi, kan dia yang dosa. Kita kan meninggal gak ditanya dosa orang, gak akan ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dia jahat ke kita, dia lagi transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Kok tapi kan nyebelin, udah dibantuin dia malah jahat. Ya kan kita berbuat baik bukan supaya dia suka, supaya Allah suka aja udah. Lempeng hidup teh ya. Wah enak kalau hidup kayak gini ya. Di hatinya tinggal Allah doang. Ini contoh ya. Ini waktu lagi sekolah gini kita dikasih tahu ya, kebutuhan manusia cuma 3. Sandang, pangan, papan. Ya. Yang kedua, ataukah kadang disebut kebutuhan manusia primer, sekunder, tersier. Ternyata ada kebutuhan manusia yang lain, tapi nggak semua orang mau ngaku. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Apa contohnya? Coba lihat. Kaki kita ada berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada orang yang punya alas kaki 50 pasang? Ya, artis-artis sisakan gitu ya. Kok emang kenapa kalau punya 50 pasang? Kan belinya pakai duit sendiri, nggak ngutang. Halal rezekinya juga. Iya, betul. Tapi yang jadi masalah kalau belinya untuk diakui orang lain. Ya. Ayo, pernah ngerasain ke masjid pakai sepatu yang paling baru masih bagus? Ya. Disuruh ke depan gak mau, silakan. Ayo kejar keutamaan saf depan, gak mau, silakan. Kenapa? Biar sengaja di paling belakang, jadi kalau pas lagi ruku kelihatan. Allah sedarnya masih ada. Salah, sami Allahu liman hamidah. Ya. Udah gitu sepatunya putih, baru, bagus. Pulang-pulang hujan. Sayang kotor. Sepatunya dilepas malah dipeluk masukin jaket. Sepatu yang seharusnya mencegah kita dari kacugak, kita bela-belain kacugak, yang penting sepatunya gak kotor. Aneh? Ya. Ada lagi yang lainnya. Apa fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Kalau buat ngelihat waktu doang,
jam tangan yang 50.000 juga cukup. Ya. Tapi ternyata ada orang yang beli jam tangan seharga 5 miliar. Ada jam tangan 5 miliar, beneran ada. Masih ada yang beli lagi. Nggak tahu di pikirannya apa. Ini lebih aneh. Kenapa? Kalau kita beli mobil, kan mobil juga ada yang mahal, ada yang murah ya. Mobil yang mahal biasanya lebih cepat, lebih ngebut daripada mobil yang murah, betul? Betul. Nah, ya. Mobil yang mahal biasanya lebih cepat, lebih ngebut daripada mobil yang murah, betul? Betul. Beli mahal mikir KW ya, murah ya. Sampai di sana waktu tinggal di Thailand ya, karena di sana ngenilai orang kan dari dandanannya. Maka dia sengaja takut orang nggak percaya bahwa jam dia mahal, itu bon pembelian jam tangannya dibawa kemana-mana di dompet. Ketika ada yang ngeledekin dia keluarin, nih bonnya saya beneran beli mahal. Masih nggak percaya orang, paling punya orang bonnya diambil. Sakit hati ya. Ini capek ya, hidup seperti ini capek. Ketika kita bicara La ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata Tuhan kalau bahasa Arab itu kan menggunakan kata Rabb, ya. Rabbi, Tuhanku. Rabbana, Tuhan kami. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Kalau ilah, la ilaha illallah. Ilah itu sebetulnya lebih tepat diartikan secara bahasa adalah sesembahan secara bahasa. Kalau secara istilah artinya meluas. Nanti termasuk di dalamnya adalah ilah itu termasuk apapun yang mendominasi hati. Ya, mendominasi hati kita. Maka kalau misalkan iya dia muslim, iya dia sholat, tapi ketinggalan sholat dia nggak sedih, nggak nangis, kehilangan uang dia sedih, dia nangis, berarti ilahnya duit, uang, ya. Iya dia sholat, tapi ketinggalan sholat gak nangis, tapi kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya jabatan. Bisa apa? Padahal titipan semua. Ya. Stres, gak terima dicaci, dimaki. Ya. Padahal dikata-katain orang juga, monyong kamu Denis. Satu dunia nyebut saya monyong, emang mulut saya tiba-tiba jadi mancung? Enggak, biasa aja. Malah yang menyebut kata monyong yang harus mancungin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Nggak bisa. Dipuji misalkan, ih teteh cantik, awet muda, ya. Berapa sih usia aslinya? Oh, udah 32. Ih, kayak kelihatan kayak 31,5 ya, misalkan ya. Mujinya teh nanggung ya. Bapak di rumah cukur kumis gitu ya. Ih, kelihatan lebih muda 4 menit lah istilahnya. Lumayan lah 4 menit juga ya. Nah ini dia ya, capek. Sedangkan kadang kita ketuker ya. Benda itu seharusnya kita gunakan dan manusia itu kita cintai. Tapi kadang kita kebalik. Benda kita cintai, manusia digunakan. Ini ada kisah nyata ya. Suatu ketika ada seorang bapak lagi beli mobil baru, udah dibawa pulang ke rumah, lagi dilapin biar mengkilap ya. Terus anaknya keluar dari dalam, masih kecil. Anaknya ngambil batu, terus mobilnya digargor, digores-gores, keruk, mobil baru ya tante. Si bapak marah, langsung dipukul tangan si anak, tapi gak lupa bahwa tadi si bapak lagi megang kunci Inggris. Beletuk kena tangan si anak nih. Si anak saking kesakitannya sampai pingsan. Dibawa ke rumah sakit, kata dokternya setelah dironsen, wah pak, ini tulang tangan anak bapak udah remuk semuanya, sampai meninggal gak akan bisa dipakai lagi. Jadi cacat anaknya. Dan namanya anak kecil ya, bangun belum punya dendam, nanya ke bapaknya, ayah kapan tanganku bisa tumbuh lagi? Si bapaknya terpukul, sekarang dia marah, dia pulang ke rumah, malah mobilnya sekarang dipukulin sama dia sampai hancur.
Dan tambah kecewa, tambah terpukul laginya ketika dia ngelihat si anak itu nggak gores-gores di mobil, ternyata hanya menuliskan sesuatu. Ternyata anak ini menuliskan, aku sayang ayah. Dan anak kecil mah nggak ngerti ya, cuma ingin menunjukkan kasih sayangnya. Yang dia tahu ayahnya sayang kepadanya, mobil itu hanya benda yang tidak akan lebih disayang daripada anaknya. Tapi kadang manusia kebalik, ya. Kalau ada manusia dimanfaatin sekarang mah, tuh main sama dia, ketua dinas pendidikan nanti dimudahin loh, ya. Oh majelis taklim tuh deket-deket sama ibu yang itu soalnya punya toko kue, nanti kalau pengajian bisa disponsorin kue, manfaat, ya. Kalau benda disayang-sayang, ya. Ini capek ya. Sampai sekarang kalau pengen tahu kalau orang tasnya mahal atau palsu, mahal atau murah, lihat aja kalau hujan. Kalau hujan tasnya dipakai nutupin kepala, oh tas murah berarti ya. Tapi kalau pas hujan tasnya diumpetin, bela-belain kepala dan badannya yang basah daripada tasnya yang basah, oh mungkin mahal ya. Insya Allah. Hati-hati ya. Yuk kita cintai orang, berusaha jadi manfaat, jadi orang yang hebat, jadi kebaikan. Sisanya benda mah cuma kita gunakan. Jangan jadi ilah di hati kita, ya. Ilah di hati kita hanya satu, Allah saja. Bismillah. Nanti Allah yang muliakan, Allah jaga, Allah sempurnakan. Sepakat? Insyaallah. Baik kalau gitu, mungkin segitu dulu yang disampaikan. Ini ada tanya jawab nggak Pak? Cekap? Langsung aja. Ya, ya. Paling kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita bersama, menundukkan kepala di hadapan Allah, bermunajat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa lafu 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.